Halo, jumpa lagi di kelas advokasi dan paralegal perempuan, pendampingan perempuan. Kita lanjut di sesi berikutnya. Kali ini tentang sumber hukum keluarga Islam di Indonesia, perempuan dalam konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia. Jadi menurut kompilasi hukum Islam KHI diberlakukan berdasarkan Impres nomor 1 tahun 2000 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. KHI terdiri dari 3 buku. Buku 1 hukum perkawinan, 2 hukum kewarisan, 3 hukum pewakafan. Nah, kemudian ada subordinasi perempuan dalam KHI hukum perkawinan. Wali nikah, kepala rumah tangga, nusus, poligami, saksi. Perlu istihad baru atau reinterpretasi teks-teks fikih dan sumber-sumbernya melalui pendekatan kontekstual. Paling sederhana mengkaji latar belakang lahirnya formulasi teks fikih, meneliti rasiologisnya, idea moralnya, memahami konteks sosial, budaya, dan politiknya, dan analisis linguistiknya. Ada upaya eksplorasi dilakukan melalui mekanisme analisis historik, antropologi, sosiologis, dan linguistik, hermeneutik, semiotik. Wali nikah diatur dalam pasal 19, 20 ayat 1 dan 21 ayat 1, hak kewalian hanya dimiliki laki-laki. Apa makna wali nikah? Wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab melangsungkan ucapan akad nikah. Lazimnya akad nikah berlangsung antara dua laki-laki, yaitu calon mempelai laki-laki dan wali dari keluarga calon mempelai perempuan yang juga berjenis kelamin laki-laki. Wali dari pihak perempuan biasanya dimelakukan pengucapan akad nikah tersebut pada seorang tokoh yang berjenis kelamin laki-laki, biasanya ulama atau pihak pejabat pemerintah dari kantor urusan agama KUA yang juga laki-laki. Pertanyaan, bolehkah perempuan menjadi wali nikah bagi dirinya sendiri sehingga ia bisa melangsungkan di akad nikah tersebut sebagaimana calon pemberi laki-laki tanpa perlu wali dari keluarga yang laki-laki? Bolehkah wali pihak perempuan mewakilkan ucapan akad nikah untuk dirinya kepada orang lain, baik tokoh agama, keluarga maupun pejabat pemerintah yang berjenis kelamin perempuan? Pandangan ulama fikih, mayoritas ulama fikih, madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali melarang. Madhab Hanafi memperbolehkan. Abu Hanifah, Zufar, As-Sabi, dan Azuri berpendapat seorang wanita yang menikahkan dirinya dengan pihak suku hukumnya sah. Menurut Abu Hanifah, keabsahan akad nikah cukup diselesaikan oleh dua orang fasik, tidak perlu adil, karena dalam persaksian itu hanya mempublikasikan status pernikahan saja. Analis Abu Hanifah, pertama, seorang perempuan memiliki otoritas penuh atas harta benda, baik dijual disediakan alat yang lain, lalu mengapa dalam pernikahan otoritas itu tidak ada? Kedua, apakah perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Bila laki boleh menikah tanpa campur tangan wali, mengapa perempuan harus? Aisyah pernah menjadi wali nikah dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya Qasim bin Abu Bakar As-Siddiq, berkata Aisyah menikahkan Hafsah binti Abdurrahman dengan seorang laki-laki bernama Al-Munzir bin Zubair. Saat itu Abdurrahman ayah Hafsah sedang tidak ada karena berada di Syam. Ketika ia datang dari Syam, ia mengeluh, orang seperti itu dilakukan seperti ini, orang seperti itu dilangkai untuknya begitu saja. Lalu Aisyah bicara dengan Munzir bin Zubair. Lalu Munzir berkata, semua ini keputusannya berada di tangan Abdurrahman. Lalu Abdurrahman pun berkata, saya tidak bermaksud membatalkan akad yang telah kamu langsungkan, wahai Aisyah, dan Hafsah pun hidup serumah bersama Al-Munzir. Fondasi Moral Hukum Pernikahan Indonesia memiliki pandangan batas ulama fikih yang mewajibkan perempuan menikah melalui walinya dari kerabat dekat yang berbasis jenis kelamin laki-laki dari ayah, kakek, paman, atau saudara kandung. Perwalian ini adalah bentuk dukungan sosial kepada perempuan untuk memastikan perlindungan. Lalu mengenai konsep kepala rumah tangga diatur dalam pasal 79 KHI, suami adalah kepala rumah tangga, kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga. Di atas saat ini, banyak perempuan terdidik dan terpelajar, banyak perempuan menghasilkan ekonomi, bahkan sumber utama, banyak perempuan yang aktif dalam kerja-kerja sosial, profesional, politik, dan lain-lain. Rujukannya surat An-Nisa 4:34. Para laki-laki, suami adalah qawam, pemimpin, penanggung jawab, pengayom, karena Allah memberikan kelebihan kepada sebagian dari mereka atas yang lain dan karena mereka memberikan nafkah dari harta mereka. Makna ini sebenarnya mengandung syarat ketika seorang laki-laki tersebut memiliki kapasitas kelebihan dan ketika itu mereka memberikan nafkah dari harta mereka,
Artinya kepemilikan itu soal tanggung jawab orang yang berkapasitas memberikan nafkah, jadi bukan jenis kelaminnya. Pendapat Imam Malik, dalam Al-Baqarah 232, para ibu itu menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh bagi orang yang ingin menyempurnakan masa dan kualitas persusuan. Jika ada perempuan tidak ingin menyusui anaknya, lalu memilih mencari perempuan lain untuk menyusui anaknya, adalah boleh dan tidak bertentangan dengan ayat tersebut. Hal ini karena yang utama dalam ayat bukan seorang ibu harus menyusui, tetapi seorang bayi harus mendapat susu dari manapun susu tersebut. Jika dianalogikan, maka di ayat pertama juga perempuan yang memimpin atau mengatur sama tidak bertentangan ayat, karena ayat yang pertama adalah soal artinya orang yang mungkin dan bertanggung jawab memastikan keluarga terpenuhi baik fisik, psikis, material maupun yang lain. Kerangka Maqasid Ibnu Asyur, pendapat Imam Malik dikutip oleh Syekh Muhammad bin Tauhid bin Asyur, Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah, menuliskan pentingnya menggunakan maqasid syariah dalam memahami Al-Quran agar tidak terjebak pada pemahaman dan tafsir yang parsial berpisah dari tujuan besar syariat Islam itu sendiri. Kemudian mengenai nuzus dipahami sebagai tindakan istri yang tidak taat, bentuknya meninggalkan rumah tanpa izin. Terjadi penyempitan makna nuzus terjadi dalam banyak konteks baik di orang awam maupun praktek pengadilan. Istri yang mengajukan cerai atau suami yang cerai dan ia meninggalkan rumah karena tak tahan menjadi korban KDRT tidak memberikan hak nafkahnya oleh hakim, alasannya istri nuzus. Tidak melihat lagi apakah keluar rumah akibat pertindakan suami yang tidak manusiawi, maka praktek peradilan demikian masih banyak terjadi. Padahal makna nusus adalah semua tindakan meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab. Dalam Al-Quran, nusus istri dan suami sama-sama disebutkan. Nususnya istri, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian bila mereka mentaatimu, maka jangan kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Mazhar. Di surat An-Nisa ayat 34. Nususnya suami, dan jika seorang wanita khawatir akan nusus atau sikap tidak adil dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. An-Nisa 128. Nusus istri bisa berupa keluar rumah tanpa izin yang menyebabkan meninggalkan kewajiban rumah tangga, namun juga bisa bentuk lain seperti selingkuh atau tidak mau berhubungan dengan suami tanpa alasan apapun. Nusus suami bisa berupa banyak hal seperti tidak memberi nafkah lahir batin, istri tinggal begitu saja tanpa kabar, istri tidak diperlakukan dengan baik, tidak dinafkahi, namun tidak juga dicerai. Bisa juga dalam bentuk lain sebesar melakukan KDRT dan selingkuh. Memahami nusus dengan perspektif keadilan, pemahaman nusus yang komprehensif akan mengantarkan kita mampu memberi solusi, nasihat atau putusan pengadilan Qur'ani dan adil karena berdasarkan pada kesalahan objektif dan siapa yang melakukannya, bukan semata berdasar siapa yang meninggalkan rumah. Jika istri meninggalkan rumah secara zalim padahal suaminya sudah berusaha menjadi suami yang baik, maka ia bisa dikategorikan nusus. Namun jika ia melakukan hal itu demi menyelamatkan diri dari tindakan suami yang membahayakan jiwa dan raga, tentu yang nusus dalam hal ini adalah suami. Siapa yang nusus, dialah yang harus menanggung konsekuensinya. Ini tentu lebih memenuhi rasa keadilan. Hanya dengan memahami ayat dan makna nusus secara komprehensif, masalah dan konflik suami istri bisa didudukan dan diselesaikan secara proporsional. Nasihat, solusi, dan keputusan pengadilan yang dihasilkan insya Allah memenuhi rasa keadilan. Inilah manifestasi Islam yang memuatkan amin, adil, ramah, dan melindungi laki-laki dan perempuan. Tantangan konstitusionalnya, negara Indonesia berdasarkan atas Konstitusi UUD 45 menjamin hak setiap warga negara termasuk persamaan di hadapan hukum. KHI sudah selayaknya diubah disesuaikan dengan semangat pemenuhan hak warga negara yang sesuai dengan konstitusi, dimulai dari interpretasi hukum Islam dengan pendekatan keadilan dan kemudian dijadikan sebagai sumber hukum material. Begitu materi tentang perempuan dalam konstruksi hukum Islam.